Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Bapak dan Ibu di seluruh penjuru tanah air, khususnya Bapak dan Ibu guru SMP, SMA di Provinsi DKI Jakarta. Pada kali ini saya akan mencoba berbagi tentang PPDB khususnya di Provinsi DKI Jakarta tahun pelajaran 2022-2023, khususnya jalur prestasi SMP, SMA, SMK, khususnya tentang menghitung indeks prestasi, persentil, dan lain-lain. Ini merupakan sebuah analisis pribadi yang saya coba dikaitkan dengan regulasi yang ada. Merupakan video ke-53 dari saya, karena kebanyakan di luar sana masih banyak yang bertanya-tanya tentang menghitung nilai prestasi atau indeks prestasi pada jalur prestasi PPDB 2022-2023. Baik Bapak dan Ibu, yuk kita mulai saja. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, ini merupakan analisis pribadi saya yang saya kaitkan dengan regulasi yang ada pada tahun sekarang. Nah, PPDB DKI Jakarta 2022-2023 memiliki 4 jalur sebenarnya. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur zonasi, yang keempat adalah jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Sekilas saja, untuk jalur prestasi itu ada dua, yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik itu untuk SMA 18%, untuk SMK 50% itu kuotanya. Sedangkan untuk non-akademik, baik SMA maupun SMK itu sama-sama 5%. Nah, untuk jalur afirmasi itu untuk SMA 25%, sedangkan SMK 43%. Ini diperuntukkan untuk anak-anak yang dari keluarga kurang mampu, seperti ada dari panti, anak-anak panti, anak disabilitas, nakes, tenaga kesehatan yang meninggal dunia saat penanganan COVID, kemudian KJP Plus yang sekaligus PIP, Jaklingko, dan lain-lain. Sedangkan jalur zonasi adalah prinsipnya mendekatkan peserta didik terhadap sekolah yang dituju atau sekolah artinya yang domisili paling dekat berdasarkan RT RW KK gitu ya, kartu keluarga dengan sekolah, maka itu menjadi sebuah prioritas. Dan yang berikutnya adalah perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Ini anak guru yang dimaksud adalah anak guru yang mengajar di tempat itu, sehingga anak daftarnya di tempat bapak ibu gurunya mengajar. Misal anak guru SMP di tempat atau sekolah A, berarti anaknya harus mendaftarnya di sekolah bapak ibunya dia ngajar. Tidak berlaku untuk anak guru SMP kemudian mendaftarnya di SMA atau mungkin SMK berlaku. Untuk zonasi 50%, kemudian pindah tugas orang tua atau anak guru 2%. Sekali lagi, pada perjumpaan kali ini saya memfokuskan terhadap jalur prestasi. Nah, pada jalur prestasi ini ada 5 kriteria yang digunakan dasar penyeleksi atau menyeleksi putra-putri kita diterima atau tidaknya. Pada prinsipnya, tadi sudah saya utarakan bahwa jalur prestasi itu ada 2, akademik dan non-akademik. Baik prestasi akademik maupun non-akademik itu diseleksinya berdasarkan 5 hal ini, 5 variabel ini. Namun yang membedakan adalah bobotnya. Sehingga yang perlu Bapak Ibu ketahui, untuk yang namanya yang sering kita muncul atau kita dapat namanya adalah sidanira atau rata-rata sidanira itu bukan NEM.
Jadi Sidanira itu hanya merupakan salah satu variabel, salah satu unsur dasar mendaftar, baik itu jalur akademik, prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, tadi saya katakan bahwa jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik itu ada 5 hal. Yang pertama, nilai rapot atau rata-rata nilai rapot Sidanira, jadi semester 1 sampai semester 5, dengan 6 mapel ya, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, gitu ya. Nah, kalau anak kita mendaftar di prestasi akademik, maka nilai rata-rata atau nilai rapot tersebut dikalikan 30%. Tetapi apabila mendaftarnya di jalur non-akademik, maka dikalikan 10%. Begitu, setelah rapot itu kemudian diurut nilainya rata-rata itu dalam sekolah tersebut, kemudian diperingkat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Itulah nanti yang dinamakan persentil. Persentil nilai rapot itu ada hitungannya berdasarkan sekolah tersebut akreditasinya A atau B atau C. Nanti di ilustrasi di bawah ya akan saya jelaskan tentang penghitungan ini atau contoh gitu ya, secara ilustrasi penghitungan persentil nilai rapot. Nah, kalau anak kita mendaftar jalur akademik, maka persentilnya itu dapatnya berapa dikalikan 30%. Tetapi apabila mendaftarnya non-akademik, maka persentil nilai rapot dikalikan 5%. Setelah ada rapot, persentil rapot, kemudian anak kita berprestasi atau tidak di dalam bidang akademik. Nah, kejuaraan-kejuaraan yang bersertifikat, berjenjang, tidak berjenjang, kedinasan, atau induk organisasi. Nah, kalau anak kita memiliki, maka yang diakui itu adalah juara 1, 2, 3, minimal tingkat kota atau kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional, kemudian internasional. Apabila anak kita dapat prestasi itu, maka kalau dia mendaftar jalur akademik, dikalikan 30%. Kalau mendaftarnya non-akademik, maka dikalikan 5%. Nah, setelah itu, ada variabel berikutnya adalah prestasi bidang non-akademik. Prestasi bidang non-akademik ini ada 3. Yang pertama kejuaraan. Kejuaraan yang dimaksud adalah kejuaraan-kejuaraan non-akademik, misalnya seni, kemudian olahraga, budaya, keagamaan, ya. Kemudian ada pramuka, kemudian PMR, kemudian paskibra, itu salah satu non-akademik, ya. Kemudian setelah itu keterlibatan anak kita dalam organisasi OSIS misalnya, ya. Setelah itu keterlibatan atau anak kita dalam ekskul, dia sebagai ketua kah, pengurus kah, atau anggota. Kalau dia daftar di akademik, maka dia nilainya dikalikan 5%. Jadi total dari ketiga hal ini nanti baru dikalikan ini 5%. Kalau dia mendaftarnya di non-akademik, maka dikalikan 40%. Ya. Nah, kalau setelah itu prestasi non-akademik ini nanti akan dibuat persentilnya juga. Persentil prestasi non-akademik ini juga berkaitan dengan sekolah itu akreditasinya apa. Kalau akreditasinya A, maka ada peringkat 1 sampai 5%. Intinya dari nilai non-akademik tadi setelah ditotal 3 hal ini, maka dikalikan 5 kalau dia daftar di jalur prestasi akademik. Kalau dia daftarnya di jalur prestasi non-akademik, maka dikalikan 40, gitu ya. Nah, ini semua, jadi anak kita itu kalau jalur prestasi ingin dipotret secara menyeluruh akademiknya maupun non-akademiknya. Itulah yang namanya jalur prestasi, totalnya nanti akan menjadi 100. Untuk prestasi akademik ini ada beberapa hal, misalnya OSN, Olimpiade Sains Nasional, KSN, kompetisi Sains Nasional, KPSI, kompetisi penelitian siswa Indonesia, IMO, International Mathematics Olympiad, IJSO, International Junior Science Olympiad,
dan seterusnya, ada biologi, ada ini yang namanya ini yang namanya prestasi akademik. Nah, tadi sudah saya singgung prestasi bidang non-akademik. Prestasi bidang non-akademik tadi kan yang pertama adalah kejuaraan seni, olahraga, agama, pramuka, paskibra, PMR, dan lain-lain yang sifatnya bukan eksibisi. Yang dihitung adalah juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Kepemimpinan organisasi, misal OSIS. Nah, dari kejuaraan ini nanti bobotnya adalah 50%. Dia dapatnya berapa? Nanti 50%. Kemudian ada juga organisasi. Kalau dia sebagai ketua maka 100, kalau dia sebagai pengurus 67, kalau sebagai anggota 33. Juga dari ekskul. Kalau dia ikut ekskul sebagai ketua ekskul A, misalnya basket atau olahraga, ya apa? Bola voli atau mungkin yang lain, maka 100 kalau dia pengurus 67, dan kalau dia sebagai anggota atau seksi-seksi 33. Ini semuanya nanti di total, ini kan nanti akan menjadi 100. Nah, kalau ini berarti nanti nilai prestasi akademik, non-akademik. Baru dikalikan, kalau dia daftarnya di akademik, maka dikalikan 5. Kalau mendaftarnya di non-akademik, maka dikalikan 40. Nah, ini prestasi akademik dan non-akademik kategorinya. Tingkat nasional, internasional, juara 1, 2, 3, berjenjang, tidak berjenjang, maka 100. 100 kalau berjenjang, kalau tidak berjenjang 92. Induk organisasi kalau berjenjang 92, kalau tidak berjenjang. Ini kalau tingkat internasional. Kalau tingkat nasional berjenjang 91 gitu ya. Nah, ini nanti yang dituliskan nah di sini gitu ya. Nanti setelah itu dikalikan berikutnya, dikalikan prosentasenya. Kemudian tingkat provinsi kalau berjenjang, misalnya kan kalau dari kementerian itu ada FLS 2M, misalnya lomba nyanyi solo, lomba melukis, kemudian lomba cipta cerpen, cipta puisi, itu kan bisa sampai tingkat nasional gitu ya. Induk organisasi misalnya ada IPSI, pencak silat, taekwondo juga ada, kadang-kadang dari Sudin, pekan olahraga seni tingkat kota misalnya begitu ya. Nah, ini semua ada poinnya. Oleh karena itu, untuk memahami ini semua, aplikasi ini semua, maka saya mencoba ilustrasikan nih. Ya. Ini ilustrasi simulasi anak yang mendaftar di jalur prestasi pada sekolah yang berakreditasi A. Ya, sekali lagi, pada sekolah yang berakreditasi A. Mengapa? Karena kalau nanti akreditasinya B beda. Gitu ya. Ini pada sekolah yang akreditasinya A, kemudian persentil nilai rapotnya makanya rentangnya seperti ini. 1-15% berarti 100. 16-30% 90. 31-45 80. Contoh ini. Nilai sidanira atau nilai rapot anak itu 90 di sekolah tersebut. Maka nilai rapotnya untuk dia daftar di jalur akademik adalah 27. Ini didapat setelah tadi kan bobotnya 30% nilai rapot. Tetapi kalau dia daftar di jalur non-akademik, maka nilainya dia dapat poin 9. Dari nilai rapot yang tadi, nilai sidanira 90. Jadi nilai sidanira adalah bukan NEM. Nilai sidanira adalah satu unsur dari 5 unsur untuk mendaftar pada jalur prestasi. Itu baru nilai rapot ya. Kemudian setelah itu kita hitung persentil nilai rapotnya. Oke. Katakanlah nilai 90 tadi masuk pada ring peringkat 1-15%. Kalau ilustrasinya misalnya siswa dalam sekolah itu 200 gitu ya. Berarti peringkat 1-15%-nya adalah peringkat 1-30-an. Nah, tetapi kalau ada nilai yang sama maka itu digabung.
masih nyangkut. Nah, apabila anak itu berada di urutan 15 atau urutan 1 sampai 30 paling tidak, maka poinnya adalah 100 dia. Nilai ini misalnya berada di sini, maka nilainya 100 gitu ya. Begitu nilainya 100, maka kalau dia mendaftar di jalur akademik dikalikan 30%, dapatnya 30. Ya. Tetapi kalau dia daftarnya di jalur non-akademik, maka dia dapatnya 5. Karena hanya dikali 5. Oke. Selanjutnya adalah prestasi akademik. Misal, anak tersebut juara 1 nasional berjenjang, katakanlah OSN, karena akademik ini ya, prestasi akademik. Maka, ya, juara 1 berjenjang, maka dia dapat 91 poinnya. 91. Nah, 91 ini, ya, 91 ini dikali 30% kalau dia daftar di jalur prestasi akademik, maka dapatnya 27,3. Nah, sedangkan kalau dia daftarnya di prestasi non akademik, maka dikali 5 dapatnya sekian. Gitu, ya. Nah, berikutnya prestasi non akademik. Ya, prestasi non akademik dia juga dapat. Misalnya dia juga juara 1 nasional nyanyi solo FLS 2N, ya, juara 1 nasional. Ini kan berjenjang, maka 91 ini dikali 50%. Ini non akademik ya, dikali 50%, gitu ya. Nah, dikali 50% dapatnya adalah 45,5%. Begitu juga anak tersebut adalah ketua OSIS, ya. Ketua OSIS, maka ketua itu kan nilainya 100, poinnya 100. Nah, poinnya 100 ini dikali 30%. Tadi kan non-akademik itu kan dikali 50, 30, dan 20. Maka dia poinnya dapat apa itu? 30. Nah, berikutnya, dia juga sebagai ketua ekskul. Katakanlah ketua ekskul, maka dia juga dapat 100. 100 dikali 30 dapat 20. Nah, total, setelah ditotal, prestasi non-akademiknya adalah 95,5. Oke, ini 95,5. Jadi anak tersebut dapat OSN juara 1 nasional, O2 misalnya FLS 2N dapat juara 1 nasional, kemudian ketua OSIS, kemudian ketua ekskul gitu ya, maka dia dapatnya segini. Ini untuk prestasi non-akademik. Nah, apabila siswa tersebut mendaftar di jalur prestasi akademik, maka nilai non-akademik ini dikali 5, maka dapatnya segini, 4,775. Apabila dia daftarnya di jalur prestasi non-akademik, maka dapatnya 38,2. Jadi nilai ini belum nilai final. Dikalikan dulu bobotnya pada jalur yang dia daftar, gitu ya. Nah, selanjutnya dihitung adalah persentil nilai non-akademik, ya. Nilai ini, gitu ya, nilai ini di dalam sekolah tersebut, nilai prestasi non-akademiknya 95 itu kebetulan di sekolah tersebut masuk di level 1 sampai 5. Kalau persentil non-akademik di sekolah yang berakreditasi A, sekali lagi, maka hitungannya adalah 1 sampai 5%, maka itu poinnya 100, kemudian 6 sampai 10, dan seterusnya. Kalau ini akreditasinya B, 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, dan seterusnya. Nah, sehingga anak tersebut karena ini masuk di 1 sampai 5%, bobotnya poinnya adalah 100, gitu ya. Maka kalau dia daftar di jalur prestasi akademik, maka dikali 5, kalau non akademik dikali 40. Sehingga kalau dia daftar di jalur prestasi akademik dapatnya 5, non akademik dapatnya 40. Sehingga total nilai akhir mereka dari 5 variabel anak tersebut, maka bila untuk nilai akademiknya 94,8 dan untuk dia di jalur non akademiknya adalah
96,75. Lebih gede di jalur 6,75 di jalur non akademik. Ini ya, ini ilustrasi saja. Nanti kalau misalnya anak tersebut di sini tidak punya gitu ya, berarti di sini 0. Kemudian persentilnya itu kan dikali jumlah siswa, dihitung dari jumlah siswa semua, sehingga kemungkinan anak yang tidak punya prestasi non akademik apapun tetap dapat nilai di sini, karena kan ada peringkat ini ya, peringkat yang terbawah yang tidak dapat apa-apa. Ya. Kalau akreditasinya beda, sekolah jebol juga hitungannya beda. Nah, ini walaupun demikian, maka dalam memilih Bapak Ibu atau mungkin putra-putri Bapak Ibu bisa melihat analisis ini. Sekali lagi, analisis ini adalah analisis pribadi yang saya coba mengaitkan dengan rumus ya, rumus yang kita dapat pada aturan PPDB pada tahun sekarang. Kalau toh mungkin tidak sama atau tidak benar 100%, atau mungkin agak itu tetapi saya yakin kalau toh menyimpang sedikit gitu ya, mudah-mudahan bisa tepat. Tapi paling tidak ini menjadi salah satu pertimbangan untuk kita menentukan pilihan kalau mau jalur prestasi atau jalur prestasi akademik maupun non akademik. Sekali lagi, si Danira adalah bukan nilai akhir, tetapi masih ada 4 variabel yang lain untuk dikatakan anak tersebut nilai atau indeks prestasinya. Sehingga Bapak Ibu jangan kaget, anak saya itu nilai rapotnya 98, tetapi kok nggak bisa masuk ya di tempat itu. 98 itu mungkin di nilai akhirnya beda. Ini tadi kan nilai rapotnya adalah 90, gitu ya. Kemudian dia dapat juga prestasi akademiknya tingkat nasional, dapatnya segini. Kalau yang tidak dapat, ya nanti tinggal diilustrasikan saja. Ini kalau dilihat faktanya lebih tinggi nilai non-akademik. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, nilai non-akademik itu untuk SMA ataupun SMK hanya 5%. Gitu ya. Tetapi kalau akademik, SMA 18%, SMK 50%. Gitu. Jadi itu juga menjadi pertimbangan. Nah, itulah ilustrasinya ya. Mungkin bisa bermanfaat ya, ada sebuah renungan. Maka rezeki tidak pernah tertukar. Walaupun kita tidak tahu di mana rezeki itu berada, namun rezeki itu tahu di mana kita berada. Bahkan setiap butir padi di sawah pun sudah ditentukan, ke mulut siapa kelak dia akan masuk. Tetaplah bersyukur, itulah yang utama. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel Tulisan Bahasa selanjutnya. Terima kasih.